Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Santri Cyber. Channel yang mencoba mensiarkan cerita-cerita Islami dalam bentuk video cerita bergambar. Di video kali ini, kita akan menceritakan tentang salah satu dari 25 Nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jangan lupa juga share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang menonton dan mudah-mudahan terinspirasi dari video ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir pada tahun gajah, yaitu tahun di mana pasukan gajah yang dipimpin oleh Abraha Habasyah yang tengah ingin merobohkan Ka'bah. Dengan kebesarannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghentikan pasukan tersebut dengan mengirimkan burung-burung ababil untuk menjatuhkan batu-batu yang membawa wabah penyakit. Kejadian ini terdapat di dalam Al-Quran surat Al-Fil yang berarti pasukan gajah. Di tahun inilah Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah dan dibesarkan sebagai anak yatim karena Abdullah, ayah Nabi Muhammad, wafat sebelum Rasulullah SAW lahir. Beberapa tahun setelah menghabiskan waktu dengan ibunya Aminah, Nabi Muhammad SAW kemudian dibesarkan oleh kakeknya, yaitu Abdul Muthalib. Sayangnya, umur kakeknya pun juga hanya sebentar. Setelah 2 tahun dibesarkan oleh kakeknya, Abdul Muthalib meninggal pada umur Rasul yang ke-8 dan Nabi diasuh oleh pamannya Abu Thalib. Abu Thalib dikenal dengan orang yang dermawan walaupun hidupnya fakir atau tidak mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Hanya dengan keadaan tersebut, Nabi Muhammad SAW dapat berkembang dan tumbuh dengan pamannya. Setelah tumbuh dewasa, Nabi Muhammad SAW menikah dengan Siti Khadijah. Khadijah merupakan wanita terpandang, cantik rupawan, dan berasal dari golongan orang berada di Arab. Awalnya, Nabi Muhammad SAW dan Khadijah bekerja sama saat berdagang. Namun, dengan pribadi Nabi Muhammad SAW yang baik, jujur, dan patut diteladani, Khadijah pun jatuh hati dan meminta sahabatnya Nafisah binti Munyah datang untuk meminang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW menikah saat berumur 25 tahun. Sedangkan Khadijah saat itu berusia 40 tahun. Khadijah disebut sebagai cinta pertama Nabi Muhammad SAW. Hal ini terbukti karena dalam pernikahan mereka, Nabi Muhammad SAW tak pernah menikahi wanita lain. Sebelum menjadi seorang Rasul, Nabi Muhammad SAW telah mendapatkan beberapa karunia istimewa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti wajahnya yang bersih dan bersinar yang mengalahkan sinar bulan, tumbuh suburnya daerah tempat Halimah, yaitu ibu yang menyusui Nabi, padahal tadinya gersang dan kering, dan lain sebagainya. Itulah tanda-tanda kebesaran Allah yang menandakan akan datangnya Nabi yang terakhir yang memiliki kedudukan yang tertinggi nantinya. Pada saat Rasul ingin mendapatkan wahyu pertamanya, Rasul mendapatkan sebuah mimpi. Malaikat Jibril menghampirinya. Rasul pun menyendiri di Gua Hiro, tepatnya di sebelah atas Jabal Nur. Disitulah Rasul diperlihatkan bahwa mimpinya adalah benar. Malaikat Jibril pun datang kepada Rasul dan turunlah wahyu yang pertama yang ia bawakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang merupakan surat Al-Alaq ayat 1-4. Walaupun Nabi merasa ketakutan, disitulah kisah Rasul dimulai. Disitulah tempat datangnya Nabi yang terakhir yang akan membawa kedamaian untuk seluruh umat. Setelah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad SAW pun mulai melakukan dakwah. Pada awalnya, dakwah yang disampaikan dengan cara bersembunyi-sembunyi. Kemudian, satu demi satu, umat masyarakat masuk Islam seperti Bilal bin Rabah, Abu Ubaidah Amin bin Jarrah, Abu Salamah, Arqam bin Abi Arqam, Utsman bin Maz'un, Fatimah binti Khattab, dan lainnya. Mereka semua masuk Islam secara sembunyi-sembunyi karena Nabi Muhammad menyampaikan dakwahnya secara individu dan rahasia. Adapun yang menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW, yang pertama adalah sang istri Khadijah.
Lalu para sahabatnya, yakni Ummu Aiman, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar As-Siddiq, dan Zaid bin Harithah. Setelah itu, Nabi Muhammad SAW kembali mendapat wahyu lewat surat Al-Hijr. Dalam wahyu tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintah Nabi Muhammad SAW untuk mulai berdakwah secara terang-terangan. Pada tahun ke-11 era Nabi Muhammad SAW terjadi peristiwa yang menyedihkan. Tahun ini sering disebut dengan tahun kesedihan karena pamannya Abu Thalib dan istrinya Khadijah wafat pada tahun tersebut. Setelah peristiwa tersebut, Allah Subhanahu wa taala kemudian mengutus malaikat Jibril untuk mendampingi Rasul dalam melakukan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang disebut dengan Isra, yang dimana setelah itu Rasulullah melakukan perjalanan kembali dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh yang disebut sebagai Mi'raj. Disitulah Rasulullah SAW mendapatkan perintah sholat 5 waktu yang wajib dikerjakan seluruh umat Islam. Nabi Muhammad SAW wafat saat berusia 63 tahun. Kematiannya terjadi setelah mengalami sakit dalam beberapa waktu. Lalu 5 hari sebelum Nabi Muhammad SAW menghembuskan nafas terakhir, suhu tubuhnya begitu tinggi sehingga meminta para sahabatnya untuk menyiraminya dengan air. Para sahabatnya pun melakukannya dan menyiramkannya, sehingga beliau berkata, "Cukup, cukup," tulis Abdullah Haidir. Di hari kematiannya dan dalam sakaratul maut, Nabi Muhammad SAW berada dalam pangkuan istri ketiganya, Aisyah. Saat mata Nabi Muhammad SAW memandang ke arah langit-langit rumah, bibirnya bergerak dan Aisyah pun berusaha mendengarkan apa yang diucapkannya. "Ya Allah, ampunilah dan kasihanilah aku. Pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya. Ya Allah, pertemukan aku dengan teman-teman yang tinggi kedudukannya," ucap Nabi Muhammad SAW. Kalimat tersebut diulang sebanyak 3 kali. Kemudian tangannya menjadi lemas dan jiwanya pun terpisah dari raga. Nabi Muhammad SAW meninggal pada waktu duha, Senin 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah. Nah, itulah kisah Nabi Muhammad SAW. Beliau merupakan nabi terakhir di dalam Islam yang menyempurnakan segala ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan akan cerita-cerita Islami lainnya dari channel kami. Sekian untuk saat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.